Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Sheila Febrianti. Selamat datang di pembelajaran dasar audit forensik. Audit forensik umumnya dikenal sebagai audit investigatif, adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan atau tujuan spesifik lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan audit forensik antara lain yaitu mengungkap bukti kecurangan atau tindak pidana yang merugikan negara, mengidentifikasi pelaku, modus dan kronologi, menghitung nilai kerugian keuangan negara, serta memberikan bukti yang sah, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Audit forensik berfokus pada pengungkapan kecurangan dan bukti hukum di pengadilan, sedangkan audit lainnya lebih menekankan pada kewajaran laporan, efektivitas proses, serta pencapaian tujuan program. Berikut adalah tahapan audit forensik, dimulai dari pengembangan informasi awal, perencanaan, pengumpulan bukti, evaluasi bukti, pelaporan, dan tindak lanjut. Tahap pertama dalam audit forensik adalah pengembangan informasi awal. Tahap awal audit forensik biasanya dimulai dari adanya sumber informasi mengenai dugaan penyimpangan atau kecurangan. Informasi ini bisa berasal dari permintaan pimpinan instansi, aparat penegak hukum, instansi penyidik, manajemen internal, atau kerjasama antar lembaga. Auditor harus menelaah kredibilitas sumber informasi, apakah valid, akurat, dan layak untuk ditindaklanjuti. Setelah itu, dilakukan penelaahan dan gelar kasus. Telaah dilakukan antara lain dengan memeriksa dokumen, melakukan wawancara, analisis peraturan, observasi fisik, serta prosedur lain yang dipandang perlu. Gelar kasus atau ex post merupakan forum pembahasan awal yang melibatkan auditor dan pihak terkait untuk memahami konteks kasus. Pada tahap ini, auditor memastikan jenis penyimpangan yang mungkin terjadi, pihak-pihak yang terlibat, serta apakah ada indikasi kerugian keuangan negara atau tidak. Proses ini membantu menghindari audit pada kasus yang lemah atau tidak relevan. Langkah berikutnya adalah menilai kecukupan informasi menggunakan metode 5W dan 2H. Auditor memiliki dasar yang kuat untuk melanjutkan kasus ke tahap audit forensik lebih dalam. What, who, when, where, why, how, and how much. Apa jenis penyimpangan dan dampaknya? Siapa pihak yang terlibat? Kapan penyimpangan terjadi? Di mana diduga terjadi penyimpangan? Mengapa terjadi penyimpangan? Bagaimana modus penyimpangan? Berapa banyak kerugian keuangan akibat penyimpangan? Berdasarkan hasil penelaahan, gelar kasus, dan analisis 5W2H, auditor kemudian menentukan apakah kasus akan dilanjutkan ke tahap berikutnya atau dihentikan karena dianggap tidak relevan. Tahap kedua dalam audit forensik adalah perencanaan. Tahap perencanaan merupakan proses penetapan strategi pencapaian tujuan audit forensik. Auditor memulai proses perencanaan dengan menyusun hipotesa awal. Hipotesa ini merupakan dugaan sementara tentang adanya kecurangan. Langkah selanjutnya yaitu menentukan jumlah dan susunan tim audit, mempertimbangkan risiko audit, kompleksitas permasalahan, waktu audit yang tersedia, kompetensi auditor, serta anggaran yang tersedia. Kompetensi tim audit dibuktikan dengan sertifikat auditor. Sebelum melakukan audit, tim menyusun program kerja audit berdasarkan hasil pengembangan informasi awal agar tujuan audit tercapai secara efektif dan efisien. Penyusunan program kerja audit mencakup menetapkan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup, menetapkan alokasi waktu dan sumber daya penugasan, mengembangkan hipotesis untuk mengarahkan proses pembuktian suatu penyimpangan, mengidentifikasi pendekatan, prosedur, dan teknik audit yang akan digunakan untuk menguji hipotesis, merumuskan prosedur dan langkah kerja yang akan dilakukan, melakukan penilaian risiko penugasan dan merencanakan mitigasi. Setelah perencanaan dinyatakan matang, auditor memperoleh penugasan resmi melalui surat tugas yang memuat lingkup penugasan, susunan tim, beban pembiayaan, dan periode audit.
Tahap ketiga dalam audit forensik adalah pengumpulan bukti. Pada tahap ini, auditor berfokus untuk menghimpun berbagai jenis bukti yang dapat mendukung atau membantah hipotesa awal. Bukti yang dikumpulkan bisa berupa keterangan saksi, bukti dokumen, bukti fisik, maupun hasil observasi auditor. Dalam melaksanakan audit, auditor BPKP harus mengumpulkan bukti yang cukup, andal, relevan, dan bermanfaat. Bukti audit disebut cukup jika bukti tersebut mengandung informasi yang faktual, memadai, dan meyakinkan. Bukti disebut andal ketika bukti tersebut mengandung informasi terbaik, valid, konsisten dengan fakta, dan diperoleh melalui penggunaan teknik-teknik penugasan yang tepat. Bukti yang relevan berkaitan dengan informasi yang mempunyai hubungan yang logis dan konsisten dengan tujuan penugasan. Bukti audit yang bermanfaat merupakan bukti yang dapat membantu auditor dalam mencapai tujuan penugasan. Untuk mendapatkan bukti, auditor menggunakan berbagai teknik, seperti wawancara, observasi, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik, melakukan konfirmasi, dan perhitungan ulang. Dengan langkah ini, auditor memastikan bahwa bukti yang diperoleh benar-benar kuat dan sah, sehingga dapat digunakan sebagai dasar analisis yang objektif dan akurat pada tahap berikutnya. Tahap keempat dalam audit forensik adalah evaluasi bukti. Pada tahap ini, auditor menganalisis bukti yang telah diperoleh dari lapangan. Analisis dilakukan untuk menilai kekuatan, konsistensi, dan keterkaitan antar bukti, sehingga dapat dipastikan apakah bukti tersebut cukup untuk membuktikan dugaan kecurangan. Jika hasil analisis menunjukkan bahwa bukti tidak sesuai dengan hipotesa awal, maka auditor melakukan revisi hipotesa. Revisi ini penting agar audit tetap fokus pada fakta yang didukung oleh bukti, bukan hanya pada dugaan semula. Hasil evaluasi kemudian dituangkan dalam bentuk temuan audit. Temuan ini disusun dengan 4 unsur utama antara lain kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat. Kondisi yaitu apa yang sebenarnya terjadi berdasarkan hasil pemeriksaan. Kriteria yaitu aturan atau standar yang seharusnya dipatuhi. Penyebab yaitu alasan mengapa penyimpangan bisa terjadi, misalnya lemahnya pengendalian internal, niat kecurangan, atau kelalaian. Akibat yaitu dampak yang ditimbulkan seperti kerugian keuangan atau risiko reputasi organisasi. Dengan evaluasi yang cermat, auditor memastikan bahwa setiap temuan benar-benar kuat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan laporan audit dan dapat digunakan di pengadilan. Tahap kelima dalam audit forensik adalah pelaporan. Pelaporan adalah tahap krusial yang mengubah hasil investigasi menjadi dokumen resmi. Laporan ini bukan sekedar catatan, melainkan alat pertanggungjawaban yang dapat dipakai untuk proses hukum maupun perbaikan sistem pengendalian internal. Laporan audit harus memenuhi beberapa prinsip penting. Pertama, laporan harus objektif, yaitu hanya berisi fakta berdasarkan bukti yang sah, bukan opini pribadi auditor. Kedua, laporan harus berimbang, menyajikan fakta yang mendukung maupun yang melemahkan dugaan kecurangan. Ketiga, laporan hanya memuat hal-hal yang signifikan sehingga tidak dipenuhi detail yang tidak relevan. Dan keempat, laporan harus disusun secara kronologis, sesuai dengan garis waktu penyelidikan agar alurnya jelas, runtut, dan mudah dipahami. Sebelum diterbitkan, laporan wajib dibahas dalam forum gelar kasus, bertujuan untuk menguji kelengkapan, akurasi, serta kejelasan laporan, sehingga hasilnya benar-benar siap digunakan sebagai dasar tindakan lebih lanjut, termasuk proses hukum. Isi laporan audit forensik umumnya meliputi 5 hal utama, yaitu jenis penyimpangan, modus operandi, penyebab penyimpangan, pihak-pihak terkait yang diduga terlibat, serta dampak penyimpangan. Dengan demikian, pelaporan adalah tahap akhir yang menjadikan hasil audit forensik terdokumentasi secara resmi. Laporan ini berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban sekaligus dasar dalam pengambilan keputusan dan proses hukum lebih lanjut. Tahap terakhir dalam audit forensik adalah tindak lanjut. Pada tahap ini, auditor menghitung secara cermat besarnya kerugian keuangan negara akibat penyimpangan yang terjadi.
Perhitungan ini dilakukan berdasarkan dokumen, transaksi, dan bukti yang valid, sehingga hasilnya objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil audit forensik kemudian dimanfaatkan dalam proses hukum, khususnya sebagai bagian dari pembuktian di pengadilan. Laporan dan temuan audit dapat mendukung 5 jenis alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, bukti petunjuk, serta keterangan terdakwa. Dalam beberapa kasus, auditor juga dapat diminta memberikan keterangan ahli baik dalam tahap penyidikan maupun di persidangan. Dalam kapasitas ini, auditor menjelaskan mengenai metode audit, validitas bukti, dan perhitungan kerugian yang dilakukan. Keterangan auditor berfungsi untuk memperkuat bukti dan membantu hakim serta jaksa memahami aspek teknis yang kompleks. Seluruh rangkaian tindak lanjut pada akhirnya bermuara pada putusan hakim. Putusan inilah yang menentukan akhir dari proses hukum berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap termasuk hasil audit forensik. Jadi, tahap tindak lanjut adalah jembatan antara audit forensik dan proses peradilan. Dari menghitung kerugian, menyajikan bukti di pengadilan, hingga memberikan keterangan ahli, semua tahapan ini mendukung hakim dalam mengambil keputusan akhir. Nah, sekarang apakah sudah mengerti mengenai dasar audit forensik? Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih.